Kalau orang sudah tidak jujur, maka walaupun dia jujur tetap tidak dipercaya. Dan untuk kembali mendapat kepercayaan itu tidak sebanding dengan sekali perbuatan bohongnya. Sekali kita berbohong, maka track record kejujuran sirna, dan membangun kembali nama baik jujur itu sulit luar biasa, hanya karena kebohongan sekali. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah sahabat-sahabatku sekalian, semoga Allah yang maha menyaksikan segala-galanya menolong kita menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil dan amanah. Jadi sekali lagi diungkapkan bahwa track record yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Siapapun baik orang maupun lembaga yang jujur dan terpercaya ini akan kredibel, akan dipercaya oleh orang lain. Maka siapapun yang ingin sukses dari awal sudah melekat pada diri kita sifat syidik, orang yang kalau berbicara benar, tidak perlu ditambah-tambah, tidak perlu dimodifikasi, apa adanya saja, lurus. Perkataan benar, sikap juga benar, tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada licik, karena tidak ada kesuksesan yang hakiki kecuali harus melekat padanya kejujuran. Kalau orang sudah tidak jujur, maka walaupun dia jujur tetap tidak dipercaya. Dan untuk kembali mendapat kepercayaan itu tidak sebanding dengan sekali perbuatan bohongnya. Sekali kita berbohong, maka track record kejujuran sirna, dan membangun kembali nama baik jujur itu sulit luar biasa, hanya karena kebohongan sekali. Jadi nilai setitik bisa rusak susu satu tangki, hadirin ya, harus ada modifikasi ya. Dan ini harus ditanamkan dari kecil sekali ya. Kejujuran ini harus mendarah daging pada diri kita. Tentu saja ada resiko berbuat jujur ini ya. Bagi lingkungan yang menganggap kejujuran itu suatu hal yang aneh, mungkin akan dikucilkan, mungkin akan dibully, tidak apa-apa. Sudah, saya tidak boleh ganggu yang ngobrol. Jadi kalau ada yang ngobrol diam aja. Biasanya cepat sadarnya, kenapa diam ya? Lanjut. Sampai di mana tadi itu? Oh ya, tidak semua kejujuran akan disukai ya. Tetapi kalau kita jujurnya benar, Allah suka. Walaupun ada orang yang tidak suka. Kalau Allah suka, kita beruntung karena hati kita bakal tenang. Kalau Allah tidak suka, kita akan rugi karena kita tidak akan selamat. Makanya kalau disuruh milih, jujur tapi dihina, tidak jujur namun dipuji, milih yang mana? Jujur.
Walaupun dihina tidak apa-apa. Dihina itu tidak bahaya. Yang bahaya itu tidak jujur. Dihina oleh orang itu tidak bahaya sama sekali, hadirin. Rasulullah SAW juga ada yang menghina, tidak apa-apa, tidak berkurang kemuliaannya sama sekali, betul? Jadi jangan pernah takut. Kalau saya jujur di kantor, saya di PHK, gak apa-apa, di PHK saja. Nanti Allah yang maha memberi rezeki dari jalan lain yang lebih berkah. Kalau saya jujur, istri saya marah, ya usahakan jangan marah tapi jujur gitu. Lebih baik dimarah oleh istri, dimarah oleh suami tapi jujur daripada tidak jujur. Karena tidak jujur itu akan berbuah ketidakjujuran yang lain. Sekali kita berbohong, maka bohong ini harus ditutupi oleh kebohongan yang lain. Tidak bisa menutupi kebohongan dengan kejujuran, tidak bisa. Jadi sekali kita bohong tidak jujur pasti beranak pinak tuh. Kita ngebohong lagi. Nah si bohong yang kedua ini dia harus dijaga juga supaya nggak ketahuan. Jadi bohong lagi, jadi capek sekali hidup pembohong itu. Karena dia nanti waktunya habis hanya untuk menutupi kebohongan-kebohongannya. Tidak ada bahagianya. Makanya hadirin, yang paling enak dalam hidup mah just the way you are. Apa artinya? Jangan bohong. Aduh, biasanya jangan merokok, terus jadi jangan parkir sembarangan. Sekarang mah berani apa adanya. Jadi sebetulnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah tuh ya. Semuanya nyata, semuanya nampak bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Kita simak ayat-ayat. Jadi ini tauhidnya kita harus yakin dengan ayat-ayat Allah ya. Silakan. Apakah ada rahasia di sisi Allah? Tidak ada. Bagaimana orang bisik-bisik berdua bertiga, apakah rahasia? Tidak bisa rahasia. Silakan Ustaz. Surat Al-Mujadilah ayat 7 dan surat An-Nisa ayat 108. Al-Mujadilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia di antara tiga orang,
melainkan dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang melainkan dialah yang keenamnya, dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Allah pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Oh, satu lagi terjemahnya ya, silakan. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, akan tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi tidak ada rahasia di sisi Allah. Jadi kalau kita bohong dan orang lain tidak tahu kebohongan kita, bukan karena kita jago berbohong, karena Allah saja belum membuka. Kalau Allah buka, pasti kebuka.